9 alasan si narsistik menggunakan iming-iming masa depan. Salah satu taktik manipulasi yang paling umum digunakan oleh si narsistik adalah iming-iming masa depan. Perilaku ini adalah saat si narsistik membuat janji palsu tentang masa depan. Tujuan mereka adalah untuk mendapatkan kepercayaan, kekaguman, dan kepatuhan Anda agar Anda tetap berinvestasi secara emosional dalam hubungan meskipun mereka memperlakukan Anda dengan kasar. Ada 9 alasan mengapa si narsistik menggunakan iming-iming masa depan kepada Anda. 1. Untuk mengontrol Anda. Ini adalah alat yang ampuh untuk mempertahankan kendali atas orang lain. Hal ini memungkinkan si narsistik untuk membual tentang menciptakan masa depan yang menarik dan ideal, sebuah visi yang selaras dengan keinginan dan aspirasi terdalam Anda. Visi ini bisa sangat memabukkan, membuat Anda tetap terikat, terlibat, dan bersedia melakukan apapun untuk mewujudkan visi tersebut. Jika Anda tidak menyadari bahwa si narsistik hanya menipu Anda tentang masa depan, mereka akan memiliki kendali yang besar terhadap Anda. Ini karena mereka seakan memegang kunci masa depan yang Anda inginkan. 2. Untuk mendapatkan suplai narsistik. Hal terpenting dalam kehidupan si narsistik adalah suplai narsistik yang berupa validasi, kekaguman, kepastian, kekuasaan, dan kendali yang diterima si narsistik dari lingkungan eksternalnya. Ketika si narsistik berhasil mengiming-imingi Anda akan masa depan, mereka langsung mendapatkan perasaan gembira, bersyukur, atau cinta dari Anda, sehingga memenuhi kebutuhan mereka akan suplai narsistik. Dari sudut pandang si narsistik, keindahan dari menipu tentang masa depan adalah mereka dapat menikmati suplai narsistik ini tanpa harus melakukan apapun. Misalnya, Anda mempunyai teman seorang narsistik. Anda mengalami pergumulan dalam pekerjaan Anda di kantor dan sedang berusaha mencari pekerjaan yang lain. Suatu hari, teman Anda berkata bahwa ia sedang mendirikan suatu perusahaan dan berjanji bahwa ia akan merekrut Anda. Bersemangat dan bersyukur, Anda mengungkapkan kegembiraan dan kebahagiaan Anda dan merasa bahwa Anda telah mendapat jawaban doa Anda tentang masalah pekerjaan. Namun, berbulan-bulan dan bertahun-tahun kemudian, rencana tersebut tidak kunjung menjadi kenyataan, dan Anda terus berharap, terus menunggu. Saat Anda menanyakan hal itu, teman Anda menolak menjawab pertanyaan itu atau memberikan alasan yang tidak jelas. Meski tidak menepati janjinya, teman Anda sudah menikmati kepuasan dan pemujaan langsung yang datang dari rencana muluk mereka. Dengan kata lain, si narsistik menggunakan iming-iming masa depan untuk memanipulasi Anda agar memberi mereka suplai narsistik tanpa pernah menepati komitmen mereka. 3. Untuk memanipulasi dan menipu Anda. Si narsistik sangat pandai mempertahankan kepribadian publik yang menawan, karismatik, dan megah. Namun, begitu Anda menjadi dekat dengannya,
mereka seringkali akan berhenti melakukan tindakan tersebut dan membiarkan sisi kasar dan manipulatifnya terlihat. Untuk membuat Anda tetap terlibat secara emosional dalam hubungan, si narsistik akan menggunakan iming-iming masa depan untuk memanipulasi dan menipu Anda. Saat Anda semakin fokus pada masa depan yang dijanjikan, Anda mungkin mengabaikan atau memaafkan perilaku kasar dan manipulatif si narsistik. Secara umum, hal ini terjadi karena iming-iming masa depan membuat Anda tetap berharap bahwa segala sesuatunya akan membaik di masa depan. Sayangnya, hal ini tidak pernah terjadi. Kenyataannya adalah si narsistik menggunakan iming-iming masa depan untuk memanipulasi dan menipu Anda sehingga mereka dapat mengontrol narasi dan melanjutkan perilakunya tanpa dampak apapun. 4. Untuk mempertahankan pesona publiknya. Istilah pesona publik mengacu pada citra atau identitas yang dihadirkan seseorang kepada publik atau dunia pada umumnya, yaitu cara seseorang menggambarkan dirinya melalui tindakan, perilaku, dan komunikasinya di ruang publik. Si narsistik biasanya memiliki kepribadian publik yang menawan, karismatik, dan megah. Salah satu cara mereka mempertahankan kepribadian publik ini adalah melalui iming-iming masa depan. Menjanjikan masa depan yang ideal sejalan dengan kepribadian mereka yang muluk-muluk membantu memperkuat ilusi mereka supaya Anda percaya. Hal ini membantu mereka mendapatkan kekaguman Anda, yang memperkuat citra diri mereka yang berlebihan dan melindungi diri mereka yang sebenarnya dari sikap waspada atau kritik. Misalnya, seorang narsistik bernama Lisa, seorang anggota komunitas Anda yang dihormati dan dikenal karena karismanya dan ide-idenya yang tampak visioner. Dia sering berbicara tentang rencana besar dan inisiatif yang ingin dia lakukan, yang membuatnya dikagumi banyak orang. Suatu hari, Lisa mengumumkan di sebuah pertemuan lokal bahwa dia berencana membangun pusat komunitas. Dia dengan penuh semangat berbicara tentang fasilitas-fasilitas canggih di kota ini dan bagaimana kota ini akan berfungsi sebagai pusat berbagai kegiatan masyarakat. Semua orang terkesan dengan ambisinya dan memujinya atas inisiatif mulia ini, namun kenyataannya Lisa tidak berniat menepati janjinya. Dia hanya menggunakan iming-iming masa depan untuk memperkuat kepribadian publiknya sebagai pemimpin komunitas yang visioner. 5. Untuk mengulur lebih banyak waktu. Jika si narsistik merasa bahwa mereka berisiko kehilangan sumber suplai, maka mereka sering menggunakan iming-iming masa depan sebagai upaya untuk menutup kesenjangan, sampai sesuatu yang lebih baik atau lebih permanen dapat diperoleh. Janji-janji si narsistik dirancang untuk menarik kembali perhatian dan komitmen Anda, sehingga memastikan bahwa mereka terus menerima suplai narsistik dari Anda. Dalam hubungan romantis, si narsistik misalnya berkata, "Beri aku sedikit waktu lagi. Aku punya rencana untuk memulai bisnis yang akan memberi kita kebebasan finansial seumur hidup. Setelah itu kita akan menikah." Dalam hubungan keluarga, si narsistik berkata, "Aku berencana memulai bisnis keluarga.
Ini akan menyatukan kita semua dan menciptakan kekayaan dari generasi ke generasi. Mengulur waktu ini juga memungkinkan si narsistik menemukan sumber alternatif suplai narsistik jika hubungannya saat ini dengan Anda berakhir. 6. Untuk membuat Anda merasa berhutang kepada mereka. Si narsistik menggunakan iming-iming di masa depan untuk membuat Anda merasa berhutang budi kepada mereka. Dengan menjanjikan masa depan yang cerah, si narsistik bisa menciptakan rasa hutang emosional dalam diri Anda. Akibatnya, Anda mungkin merasa berhutang kesabaran, kesetiaan, atau dukungan kepada mereka, karena masa depan indah yang seharusnya menanti Anda. Rasa kewajiban ini dapat semakin memperdalam investasi emosional Anda dalam hubungan, membuat Anda lebih sulit mengenali perilaku manipulatif dan bahkan lebih sulit lagi bagi Anda untuk meninggalkan hubungan tersebut. 7. Untuk membuat Anda dalam keadaan kebingungan dan dalam gejolak emosi. Mereka menggabungkan iming-iming masa depan dengan devaluasi, yang merupakan taktik di mana mereka meremehkan atau merendahkan Anda untuk memicu Anda. Istilah gaslighting mengacu pada taktik manipulasi yang terjadi ketika seseorang secara sengaja atau tidak sengaja meragukan atau menyangkal kenyataan. Ketika si narsistik bergantian antara menawarkan masa depan yang fantastis dan merendahkan Anda dengan kejam, itu adalah salah satu bentuk gaslighting. Seiring waktu, jenis interaksi ini dapat menyebabkan Anda mulai mempertanyakan penilaian, ingatan, dan persepsi Anda sendiri tentang realitas, sehingga membuat Anda lebih rentan terhadap kendali si narsistik dan kecil kemungkinannya untuk meninggalkan hubungan. 8. Untuk menangkal persepsi negatif orang lain terhadap mereka. Jika si narsistik merasa bahwa orang lain mulai melihat kedok mereka atau mulai memandang mereka secara negatif, mereka mungkin menggunakan iming-iming di masa depan sebagai mekanisme pertahanan. Dengan melukiskan gambaran masa depan yang menarik, mereka dapat mengalihkan fokus dari perilaku mereka saat ini yang negatif. Misalnya, Anda berkencan dengan seseorang bernama Sam. Seiring waktu, pola pengabaian dan janji yang tidak ditepati oleh Sam membuat Anda mulai mempertimbangkan untuk memutuskan hubungan. Merasakan ketidakpuasan Anda yang semakin besar, Sam tiba-tiba mulai mendiskusikan masa depan Anda bersama. Ia berbicara penuh semangat tentang pernikahan, anak-anak, dan rumah yang indah. Ia meyakinkan Anda tentang cintanya kepada Anda dan komitmennya terhadap masa depan. Terlepas dari perilakunya di masa lalu, janji masa depan yang bahagia ini untuk sesaat menutupi keraguan Anda, menyebabkan Anda mempertimbangkan kembali keputusan Anda. Ini adalah contoh klasik bagaimana seorang narsistik seperti Sam menggunakan iming-iming masa depan untuk mengalihkan perhatian negatif dan memanipulasi emosi Anda. 9. Untuk menguji batasan Anda. Iming-iming masa depan bisa menjadi ujian bagi tingkat toleransi Anda. Dengan membuat janji-janji yang berlebihan dan kemudian mengingkarinya,
Si narsistik dapat mengamati bagaimana reaksi Anda. Jika Anda memaafkan janji yang tidak terpenuhi dan tetap berkomitmen, si narsistik akan belajar bahwa mereka dapat melampaui batas tanpa menghadapi konsekuensi yang signifikan. Hal ini memungkinkan si narsistik mengukur seberapa jauh mereka dapat melakukan manipulasi kepada Anda.